Oke. Ya, selamat malam Bapak-bapak semuanya. Mungkin ada yang bukan Bapak, kaum pria ya. Selamat malam kaum pria semuanya. Ya, kita malam ini akan mulai lagi untuk kebaktian AMC. Nah, nanti pembicaranya Bapak Kaleb yang akan menyampaikan eh, perbedaan ya antara yakin dan iman. Ya, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu bersama. Nanti saya minta Bro Haiki yang doa dulu. Bro Haiki, setelah itu baru langsung ke bagian musik ya, untuk pujian dan penyembahan. Silakan Bro Haiki. Oke, siap, Ko. Thank you, Ko. Buat Ko Acen sama Ko Ipan, tolong di mute dulu ya. Oke, thank you. Sama Ko Acen kok. Ya, yuk, thank you. Kita sama-sama doa. Bapak kami mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan. Selalu baru setiap hari dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan malam hari ini Tuhan. Kami percaya ini bukan suatu kebetulan. Inilah anugerah Tuhan yang masih Tuhan percayakan buat kami. Untuk kami bisa beribadah, untuk kami bisa memuji, membesarkan nama Tuhan. Bahkan kami bisa dilengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan kami Amin. serahkan ibadah AMC malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan menolong, memimpin tiap hamba Tuhan yang akan melayani malam hari ini, mulai dari moderator, pemain musik, juga host, juga hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, juga sahabat-sahabat AMC yang belum hadir malam hari ini. Kami percaya Tuhan akan menolong, memampukan kami untuk kami bisa sama-sama ada dalam Zoom ibadah AMC malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh perangkat elektronik kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan menolong, menyertai, memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur buat berkat-Mu malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Akan kok. Amin. Ya, terima kasih Bro Haiki. Saya silakan langsung sama Bro Raffi untuk pimpin pujian dan penyembahan. Oke, terima kasih Om. Ya. Oke, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita menaikkan pujian dan penyembahan kita. Kita angkat pujian betapa hatiku. Betapa hatiku terima kasih Yesus. Kau mengasihiku, memilikiku. Hanya ini Tuhan bersamaku segenap hidupku, jiwa dan raga, sebab tak memiliki harta kekayaan cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat seumur hidup. Apa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan raga,
sebab tak kumiliki tak kekayaan yang cukup berarti cukup persembahkan hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahan, pakailah hidupku sebagai alat seumur hidup. Ramah hidup kasih mengasihiku, memilikiku, hanya ini Tuhan bersamaku segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahan hidupku sebagai alat umur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan raga, sebab tak memiliki harta kekayaan berarti ku persembahkan hanya permohonanku, terimalah persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat umur hidup. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alat seumur hidupku. Haleluya. Terima kasih
Kau baik, lebih sebetulnya ditinggikan Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya, haleluya, Yesus, ya aku selalu diri masih terima kasih yang berkasih pada kami. Kau raja atas segala kami mau menyembah, kami tinggikan Yesus, kami berpasrah hanya bagimu Tuhan. Yesus yang kami sembah, kami yang ditinggikan Tuhan. Malu segala syukur hanya bagimu yang berdana yang kekayaan atas hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kau baik Tuhan. Kasih-Mu tidak berkesudahan, rahmat-Mu selalu baru. Kau gembala yang baik, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih. Ah, ah,
Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalan hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini selalu memberi jangan terbaik oleh karena kasih. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Agar emas yang murni kau membantu rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi pada air mengalir yang tiada pernah berhenti. Apa ku menyadari di dalam hidupku ini selalu memberi jangan terbaik oleh karena kasih. Sentuh hatiku, ubah hidupku jadi yang baik. Emas pergi, kau membantu jana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi akan air mengalir yang tiada berhenti. Sentuh hatiku, ubah hidupku jadi yang baru. Yang kau membantu berjana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi air mengalir yang tiada
yang tiada berhenti akan air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur selalu buat kasih setiamu kepada kami Tuhan dan rahmat-Mu yang tiada pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat malam hari ini kami siap akan mendengarkan firman-Mu. Kau berkati dan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biar kiranya firman Tuhan yang akan kami dengar pada saat malam hari ini Tuhan dapat menambah kami untuk wawasan akan tentang firman Tuhan dan juga kami diberkati oleh firman Tuhan yang akan kami dengar. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya saya serahkan pada hambanya yang bertugas. Ya, silakan langsung ya sama Pastor Caleb. Terima kasih Raffi untuk pujian penyembahannya. Silakan Pak Dedi. Ya, selamat malam pria-prianya Allah yang luar biasa ya. Saya mengucapkan terima kasih untuk Raffi yang sudah membawa kita memuji menyembah Tuhan ya. Tuhan lebih pakai, Tuhan lebih memberkati. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala dan juga Ketua AMC yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk membawakan sharing kebenaran firman Tuhan ya. Malam hari ini saya tidak sedang menggurui pria-prianya Allah yang luar biasa, tetapi saya mau sama-sama belajar ya apa yang dikatakan yakin atau iman yang selama ini mungkin saya dan saudara juga merasakan bahwa ini tidak ada perbedaan ya. Tetapi ketika digali dan ketika kita memeriksa dari beberapa sumber ternyata yakin dengan iman itu beti gitu ya, beda-beda tipis, tetapi kalau berdiri sendiri ya itu baru kelihatan ternyata berbeda. Mari kita akan mulai, kita akan membahas dan kita mau belajar tentang yakin atau iman. Makasih buat Raffi sudah membantu saya untuk jadi host juga dan membantu untuk PPT ya, PowerPoint. Silakan Raffi. Yakin, arti yakin di Kamus Bahasa Indonesia adalah percaya atau tahu, mengerti, sungguh-sungguh atau merasa pasti tidak salah lagi. Yakin itu artinya apa? Kata yakin kalau disimpulkan dari katanya dalam KBB ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah keadaan atau diri yang tahu, mengerti, dan sungguh-sungguh. Arti kata yakin dan percaya, percaya meyakini saja kebenaran akan sesuatu hal, walaupun kita tidak tahu atau belum tahu. Yakin, mengenal, mengerti, dan paham tentang kebenaran akan sesuatu hal secara logika
Perhatikan di sini bahwa yakin itu mengenal kebenaran akan suatu hal secara logika dan keilmuannya ada. Kata yakin juga memiliki beberapa persamaan kata, yaitu pasti, percaya, tentu, serius, konsisten, mantap, benar, dan sungguh. Itu tentang yakin. Sekarang kita masuk tentang pengertian iman menurut KBBI ya. Iman adalah kepercayaan yang berkenaan dengan agama, keyakinan dan kepercayaan kepada Allah, nabi, kitab, dan sebagainya. Ketetapan hati, iman adalah sesuatu yang berhubungan dengan kepercayaan kita dengan Tuhan. Ya, ini iman itu berhubungan dengan kepercayaan kita dengan Tuhan. Sedangkan tadi adalah kebenaran yang berdasarkan keilmuan atau pengetahuan ya. Kata iman adalah kata iman dalam perjanjian lama. Berasal dari kata kerja aman. Kata ini bisa muncul dalam bentuk yang bermacam-macam. Umpamanya dalam memegang teguh janji seseorang, karena janji itu dianggap teguh atau kuat sehingga dapat dipercaya. Arti iman dalam perjanjian lama, pertama-tama iman berarti mendengarkan sabda Allah yang berbicara kepada manusia melalui sabdanya yang bersifat wahyu, dan menyikapi sabda pewahyuan Allah itu manusia harus bersikap mendengarkan. Arti kata iman dalam perjanjian baru ada gagasan yang baru, yaitu iman adalah pernyataan atau perkenalan Tuhan Allah yang dengan firman-Nya itu diwujudkan dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Apa arti iman dalam Alkitab? Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Dan kalau kita melihat juga tentang iman ini, di mana ada satu kejadian ketika Tuhan Yesus menampakkan diri, ya, ada seorang murid yang bernama Thomas itu tidak yakin bahwa Tuhan Yesus itu bangkit gitu, ya. Tetapi ketika dia itu bertemu, ya, di Yohanes 20 ayat 29, maka Yesus katakan kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berikutnya dikatakan begini, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Nah, sama dengan dasar iman yang di Ibrani 1, ya, dasarnya itu. Jadi kita tidak melihat ya bahwa Yesus, karena kita tidak ada di zaman waktu Yesus hidup. Ya, tetapi karena kasih karunia kita dipanggil dan dipilih boleh mengenal Yesus, dan kita mengimani sekalipun kita belum bertatap muka, ya. Tetapi kita percaya bahwa kita bisa merasakan ya bahwa Yesus itu ada dan hidup di dalam hati kita. Melalui apa? Kita percaya melalui kebenaran firman Tuhan yang kita sering baca dan dengar. Apa arti iman dalam Yesus Kristus? Memiliki iman kepada Yesus Kristus artinya memiliki kepercayaan yang sedemikian besar kepadanya sehingga kita mematuhi apapun yang Dia
perintahkan. Sekarang next. Ini adalah saksi iman ya yang di Ibrani. Saya hanya mengambil 3. Bagaimana tentang Habil ya. Bapak-bapak yang luar biasa sudah tahu ya, tetapi malam hari ini kita mau belajar Habil adalah seorang yang pertama kali mempersembahkan yang sungguh menyenangkan hati Tuhan, yaitu menyembelih ya, mengorbankan domba, darahnya. Itu lambang dari pengorbanan Yesus gitu. Itu dikerjakannya apa? Karena iman. Ya. Dan juga tentang Henokh yang hidup bergaul dengan Tuhan selama 365 tahun ya. Itu juga dia Tuhan angkat hidup-hidup. Ya, dia bergaul karena apa? Dia bergaul kepada Tuhan karena ditulis adalah orang yang beriman. Juga tentang Nuh. Nuh adalah orang yang saleh, orang yang tulus, ya orang yang takut akan Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan kepada Nuh untuk buat bahtera, dia tidak mengkomplain, ya, dia tidak menolak gitu ya dengan mungkin akalnya. Ya, karena buatnya bukan di pinggir laut. Ya, kalau buat di pinggir laut semua orang ya nggak akan yang sangat mengerti gitu kan, buat perahu di pinggir laut, pinggir pantai gitu. Ya memang gitu kan. Tapi ini harus di atas gunung gitu. Ya, kalaupun hujan mungkin hujan pada umumnya nggak akan membawa banjir gitu. Tetapi karena iman, percaya sepenuhnya, dia meresponi. Dia melakukan dan apa yang terjadi. Kita tahu bahwa hujan turun dengan luar biasa dan perahu bahtera Nuh itu sampai bisa berlayar ya. Gitu. Next. Nah, ini tapi di next selanjutnya. Nah, sekarang adalah kita belajar tentang perbedaan keyakinan dan iman. Keyakinan, tolong kasih itu perbedaan keyakinan. Sebelumnya, nah ini ya, keyakinan bisa datang dari atau diarahkan ataupun siapapun. Kita bisa yakin bahwa tim sepak bola favorit kita akan menang atau anak kita bisa masuk ke perguruan favorit. Saya kasih gambaran, kasih contoh ini karena ini betul-betul adalah kegemaran seorang pria ya tentang sepak bola. Ketika Piala Dunia, waduh kan bisa sampai begadang dan sampai meyakini sedemikian rupa tim favoritnya akan meyakini wah pasti menang nih malam ini gitu. Lawannya akan digunduli itu. Ya, saya nggak terlalu memahami setiap tim sepak bola, tetapi saya tahu gitu ya. Tim yang kuat, tim favorit kan pasti bapak-bapak punya alasan. Di sini katakan perasaan percaya diri menjadi besar karena kita memiliki beberapa fakta. Di selanjutnya, tapi tolong naikkan dulu. Nah ini perasaan diri menjadi besar karena kita memiliki beberapa fakta atau beberapa bukti yang memaksa kita untuk yakin pada sesuatu atau seseorang yang tadi saya katakan gitu ya. Ketika tim sepak bolanya main, bapak-bapak saya percaya meyakini karena apa? Mungkin pelatihnya luar biasa, pelatihnya hebat atau pemainnya beberapa adalah pemain bintang gitu.
Sehingga Bapak-bapak tidak meragukan tim ini akan menjadi tim pemenang gitu ya. Begitu pula dengan anak kita apabila masuk dalam universitas yang favorit, kita tahu anak kita pasti yakin bisa diterima gitu loh. Dasarnya apa? Faktanya apa? Dia punya nilai yang baik, misalkan ya, dia rajin, dia senang belajar gitu kan. Ya, itu yang membuat kita sebagai orang tua yakin bahwa oh anak saya bisa masuk nih dalam perguruan tinggi yang di tempat kita maupun di luar yang menjadi idola atau favorit ya. Itu. Nah, selanjutnya ini bedanya dengan iman ya. Sebaliknya juga iman tumbuh dari dalam. Permulaan dari sifat kekalnya datang dari Tuhan dan berakar kuat pada janjinya kepada kita. Kita tidak menciptakan iman atau menggerakkan dengan cara apapun. Iman adalah anugerah dari Allah dengan mengingat janji-janjinya. Next. Selanjutnya, ini ada kurang harusnya karena iman, ya. Ada kurang tulisannya itu karena iman. Karenanya nggak ada. Itu langsung iman. Ya harusnya karena iman adalah alasan mengapa Abraham meninggalkan kehidupan yang nyaman, aman dan nyaman di negara yang ia kenal. Kenapa saya menuliskan kata aman dan nyaman? Ya, karena kita tahu bahwa di mana tempat kita tinggal, ya kita pasti sudah aman dan nyaman, makanya tinggal di sana. Tetapi ketika Tuhan memanggil Abraham harus pergi, ya meninggalkan apa yang menjadi tempat kenyamanannya, Abraham menurut. Ya. Bayangkan dan dia melakukan perjalanan melalui negeri yang berbahaya sebagai pengembara. Bayangkan perpindahan ini dia harus bongkar pasang beberapa kali istilahnya kan. Kalau menetapkan nggak usah bongkar-bongkar lagi dan nggak usah. Kalau yang sangat merasakan adalah ketika kita pindah rumah ya istri kita gitu kan. Ya betapa repotnya yang namanya pindah gitu. Nah Abraham juga begitu. Ketika dipanggil harus keluar dari kotanya, dari negerinya untuk Tuhan sudah tunjukkan ya. Hampir sepanjang perjalanan hidupnya dengan iman untuk mempercayainya. Abraham dikenal sebagai bapa orang beriman. Karena kepercayaannya yang luar biasa lewat beberapa ujian dan rasanya kalau kita menjadi seperti Abraham, kita tidak mampu. Makanya Tuhan mempercayakan apa yang luar biasa, detail Bapak orang beriman, karena memang Abraham sungguh-sungguh luar biasa iman percaya. Dan kita harus sama-sama belajar kepadanya. Keyakinan adalah atribut humanistis. Apa yang dikatakan diartikan humanistis itu yaitu sebuah teori ya mengajar, yaitu untuk mendorong seseorang untuk mengembangkan bakat diri dan potensi hingga mampu mengenali diri sendiri. Itu adalah sebuah teori humanistis ya. Yang diinginkan dan tidak boleh diremehkan. Di sisi lain, iman adalah anugerah agung yang tak ternilai dari Allah yang diperkuat oleh tekad kita
untuk mempercayai janji-janji dan berkat-berkat-Nya, terlepas dari keadaan atau maupun yang kita alami pada saat tertentu. Keyakinan didorong oleh kita dan iman didorong oleh Tuhan. Oleh sebab itu, iman itu sangat penting sekali untuk kita orang-orang percaya. Ya, kita percaya bahwa tanpa iman kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ya, itu pria-prianya Allah bisa membacanya dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Next, selanjutnya. Yakin dan iman. Yakin dan iman ketika dipersatukan, maka akan menghasilkan tindakan. Akibatnya sesuatu yang di luar pemikiran kita akan terjadi. Ya, ini ada di Matius 9 ayat 21. Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi kalau Bapak kaum prianya Allah, kalau ingin lebih jelas, itu kita akan baca dalam Markus 5 ayat 25 sampai 34. Ya, saya akan bacakan untuk kaum prianya Allah. Di sini dikatakan, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia perhatikan di sini ayat 27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ketika itu juga berhentilah pendarahannya dan dia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dan dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan itu. Perhatikan ayat 33, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu padanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hei anakku, imanmu telah menyelamatkan kau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit. Pria-prianya Allah di sini adalah ketika keyakinan dan iman bersatu itu akan menghasilkan yang spektakuler, powerful. Ya, dan ini terjadi kepada perempuan yang mengalami sakit pendarahan yang sudah 12 tahun. Sakit ini sudah lama dan sudah dia berobat ke sana kemari. Firman Tuhan katakan tidak menghasilkan, malah makin parah. Ya, bukan makin baik, tetapi makin parah penyakitnya. Tetapi dia mendengar. Nah, inilah yang dikatakan. Ya, secara pengetahuan dia mengenal, dia mendengar, ya, mendengar bahwa ada yang namanya Yesus. Nah, ya, Yesus ini mempunyai kuasa. Ya, Yesus ada banyak menyembuhkan sakit penyakit. Dia mendengar, makanya timbul di dalam hatinya, dan dia ketika ingin berjumpa kepada Yesus, menemui Yesus, dia berkata,
asal kujama saja jubahnya, aku akan sembuh. Ya, dengan letih, dengan tubuh yang sangat lemah, dia berusaha karena ada satu keyakinan di dalam hatinya bahwa ketika dia menjamah jubahnya Yesus, dia akan menjadi sembuh. Dan benar, ketika dia ada kesempatan, dia menjamah jubahnya. Ya, dan mujizat itu terjadi. Next ya. Nah, sekarang adalah bagaimana supaya iman kita dapat bertumbuh. Kita harus suka membaca firman Tuhan, merenungkannya, mendengarkannya, memperkatakannya. Yang tadi ya contohnya, asal kujama saja itu satu contoh gitu kan. Melakukannya serta intim bersama Tuhan dilakukan setiap hari. Dan ini harus bersama-sama dilakukan dan jangan hanya membaca firman Tuhan, tapi tidak ada berdoa atau berdoa saja dan tidak suka membaca firman Tuhan. Ya, ketika kita melakukan hanya membaca firman Tuhan saja, tidak berdoa, maka firman itu akan menjadi pengetahuan di dalam kita, ya. Tetapi ketika hanya juga berdoa saja, ya tidak membaca firman Tuhan, kita juga akan salah. Ya, karena apa? Kita akan keluar dari jalur kebenaran firman Tuhan karena merasa gitu. Ya. Tapi yang benar adalah ketika kita membaca, merenungkan itu kita berdoa ya supaya apa? Pencerahan dari Roh Kudus itu ada. Ya, sehingga kita akan menemukan ya, mengenal dengan lebih benar ya dan lebih baik dan lebih benar tentang pengenalan kita kepada Yesus ya. Dan ketika kita terus dilakukan, maka apa? Supaya kita itu diperbaharui dalam roh dan pikiran kita. Ya, ketika dua-dua kita lakukan tanpa disadari dan ternyata cara berpikir kita berbeda. Kepekaan roh kita juga berbeda. Ya, ketika ada sesuatu yang seperti alarm lah gitu. Ya, apa yang akan terjadi dan bukan kita menjadi sakti ya, tetapi hati kita ini mulai kemarin Freddy bilang gitu ya, ada getaran gitu ketika akan melakukan sesuatu yang di luar gitu, yang salah, itu langsung alarmnya bekerja dalam hati kita, ada getaran katanya begitu ya. Nah, itu juga begitu. Ketika kita belajar terus kebenaran firman Tuhan, maka firman itu akan ada di dalam hati kita. Ya, ada dalam pikiran kita dan ada di dalam mulut kita. Dan ketika kita intim bersama Tuhan, ya Roh Kudus akan terus berkarya dan Roh Kudus akan memberikan pengertian, pencerahan tentang firman Tuhan kepada kita. Ya, karena firman Tuhan itu tidak hanya dibaca secara letterlock ya. Kalau pengen dalam adalah ketika Roh Kudus membantu kita memberikan pencerahan kepada kita. Ya, sehingga kita akan terkagum-kagum tentang firman Tuhan, tentang apa yang diperkatakan dalam firman Tuhan. Malam hari ini saya tidak tahu keadaan Bapak sekalian, tetapi yang menjadi perenungan untuk kita malam hari ini kita sama-sama merenungkan ya lewat bahan perbandingan antara yakin dan iman ya. Bagaimana pengiringan kita selama ini ya.
kita berjalan menurut keyakinan atau menurut iman, ya. Keyakinan adalah bersifat pengetahuan dan hafalan serta sebatas ada di pikiran kita. Sedangkan iman adalah firman Tuhan yang masuk dan meresap ke dalam hati dan akan keluar dari mulut kita, pengakuan dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Mari kita merenungkan dan kita percaya bahwa Roh Kudus akan membantu kepada saya dan saudara untuk lebih lagi kita mengerti tentang yakin atau iman. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Nanti saya minta Brother Baren berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Ada Brother Baren? Ada kok, tapi kayaknya nggak ada suaranya. Bro Baren, monitor. Kalau tidak ada, nanti Brother Cornelius yang berdoa. Baik, terima kasih Ko Dedi. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur di kesempatan malam hari ini Tuhan. Begitu Tuhan luar biasa firman-Mu disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Kaleb Tuhan. Kami percaya biarlah bukan keyakinan tetapi iman yang dalam di dalam hidup kami, pengenalan kami dengan Tuhan Yesus secara pribadi Tuhan. Kami percaya biarlah Tuhan firman itu Tuhan senantiasa bersama hidup kami Tuhan. Ketika kami ada bersama Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa apapun hidup ini Tuhan kami alami, kami dengan iman kami akan Tuhan berjalan bersama Tuhan, bahwa Tuhan kami percaya biarlah terus Tuhan firman-Mu ada bersama hidup kami. Kami mau terus Tuhan bersama Tuhan, kami mengalami bagaimana Tuhan berkarya di dalam hidup kami Tuhan. Dan kami mau senantiasa melekat dengan pribadi-Mu Tuhan, dengan firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu adalah kekuatan menjadi terang di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sangat percaya akan firman-Mu, kami tidak ragu Tuhan, karena kami percaya firman-Mu adalah pribadi-Mu Tuhan. Biarlah terus urapi hamba-Mu sekali lagi Tuhan Bapak Pendeta Kaleb dengan urapan daripada Roh Kudus. Terus pakai Tuhan, kami percaya singkapkan kebenaran firman Tuhan untuk kami boleh terus berjalan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih di kesempatan malam hari ini Tuhan. Kami boleh mendapat satu berkat yang luar biasa. Biarlah kami ini Tuhan selalu Tuhan terus Tuhan bersama Tuhan selaras hidup kami di dalam membaca firman, merenungkan firman, kami bergumul berdoa Tuhan, melekatkan hati kami dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Bapak, kami akan lanjutkan ibadah AMC malam hari ini. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam pimpinan daripada Roh-Mu yang kudus Bapa. Terima kasih berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Dan kami percaya Saudara Raffi yang sudah membawa pujian penyembahan juga Tuhan berkati. Ketua AMC Tuhan juga berkati Bapak Haiki, Tuhan berkati Bapak Gembala kami juga Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Host juga Kohendrawan, kami percaya semua kami Tuhan. Tuhan yang melayani Tuhan. Kami percaya juga Tuhan, Engkau Tuhan senantiasa lawat kami semua Tuhan. Anak-anak-Mu yang pada saat malam hari ini ikut Zoom Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, segala puji, segala hormat, kemuliaan. Kami naikkan syukur hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin.
Ya, terima kasih Bro Cornelius untuk doanya dan terima kasih untuk Bapak Caleb yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang menjelaskan pada kita apa perbedaan antara yakin dan iman ya. Nah, mungkin ada pujian yang akan untuk host atau co-host ada ya. Nah, kalau ada silakan ditampilkan. Dan bagi bapak-bapak atau saudara-saudara semua, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Jadi waktu pujian diputar, silakan untuk merenungkan ya apa yang sudah disampaikan oleh hambanya. Dan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan, nanti bisa disampaikan setelah pujian selesai. Silakan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya.
Ya, terima kasih untuk host atau co-host yang sudah mengupload puji-pujian. Nah, buat teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan. Waktunya masih cukup panjang. Mungkin ada yang ingin bertanya lebih lanjut, silakan. Bagaimana, Bapak, saudara-saudara, teman-teman, bagaimana nih? Ada yang mau tanya, silakan. Kalau tidak ada, saya mau tanya, saya yang ini. Bro Caleb, saya mau, apakah bisa dikatakan begini ya, Bro ya, bahwa kalau yakin itu tidak melibatkan Allah gitu. Sedangkan kalau yang namanya iman itu satu keyakinan yang didasarkan pada satu kepercayaan bahwa Allah itu ada gitu. Apakah bisa begitu ya? Ya, yakin itu kan bersifat tadi dikatakan Ya. pengetahuan dan keilmuan ya, artinya dari luar ya. Sedangkan iman itu dasarnya itu dari dalam, bro. Ya, yang mana ketika membaca firman dan meyakini, ya, itu firman itu bekerja di dalamnya dan artinya jadi Roh Kudus yang memberikan kepada kita, ya, kan Roh Kudus itu kan mengajar sifatnya, ya, mengingatkan, gitu kan, dan itu menimbulkan iman, ya, yakin bahwa apa yang dibaca dan kita percaya firman Tuhan itu adalah sumber iman, gitu kan. Alkitab ini adalah sumber iman dan kebenaran, ya, yang diilhamkan oleh Roh Kudus, ya, atau Allah langsung kepada orang-orang yang dipercaya untuk menulis firman Tuhan. Dan itu firman Tuhan itu adalah absolut dan objektif gitu ya. Jadi kebenaran yang hakiki dan benar adanya. Itu makanya kita percaya bahwa sekalipun kita tidak melihat, kita percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, kita percaya bahwa Yesus itu juru selamat. Ya, Roh Kudus yang ada di kita yang bisa memampukan berkata bahwa Yesus adalah anak Allah. Firman Tuhan katakan demikian. Ya, jadi kalau kita percaya bahwa Yesus itu anak Allah, berarti itu sebenarnya masuknya ke dalam iman ya, Bro ya? Ya. Oh, oke. Oke, terima kasih, Bro Caleb. Teman-teman yang lain, silakan. Mungkin ada yang ingin bertanya. Nanti lebih lanjut, nanti hari Minggu Bapak Gembala akan membahas lebih dalam. Ya. Bagaimana? Tidak ada yang mau bertanya? Ya, cuman saya tambahkan aja, Kohen. Memang Ya. kan, memang tadi kan Bapak Caleb sudah jelas itu mengutarakannya tentang keyakinan dan iman. Jadi hanya saya tambahkan, memang iman itu kita harus, kata pujian tadi, kita harus sepakat dengan firman Tuhan itu. Jadi sepakat dengan firman Tuhan dan kerajaan sorga. Kalau saya tambahkan bahwa iman itu kita harus sepakat dengan firman Tuhan dan kerajaan sorga. Artinya mengikatkan diri gitu ya, mengikatkan diri dengan kuasa Tuhan begitu. Itu aja mungkin Kohen yang saya bisa tambahkan. Ya, terima kasih. Thank you, Bro. Thank you. Ya, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan dari teman-teman, saya serahkan pada Bro Haiki. Silakan Bro Haiki. Sekali lagi terima kasih buat Pastor Caleb yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini ya. Saya serahkan pada Bro Haiki. Silakan Bro. Oke, thank you Pak Hendrawan buat moderatornya, buat
Raffi juga, thank you buat pujian penyembahannya, buat Bro Yusman, thank you buat Pendeta Caleb. Terima kasih buat sharing kebenaran firman Tuhannya. Saya merasa diberkati sekali dengan kebenaran firman Tuhan tentang yakin dan iman. Ya, iman di dalam Yesus Kristus. Kita harus memiliki iman kepada Yesus Kristus yang tadi Pendeta Caleb katakan bahwa memiliki kepercayaan yang besar kepada Tuhan Yesus Kristus dan mau melakukannya apa yang diperintahkannya. Yaitu jadi iman kita kepada Yesus Kristus, yaitu kita harus mau melakukan apa yang diperintahkannya, ya, seperti pahlawan-pahlawan rohani yang tadi sudah dibahas, mulai dari Abraham, Habel, Henok, Nuh, itu adalah pahlawan-pahlawan rohani yang itu adalah teladan-teladan iman buat kita semua untuk kita tetap percaya kepada Tuhan dan yakin dan iman ketika dipersatukan maka akan menghasilkan tindakan, maka sesuatu yang di luar pemikiran kita akan terjadi. Itu ya, ketika iman dan yakin dipersatukan, maka yang mungkin dalam pemikiran kita tidak akan terjadi, tapi bisa terjadi ya. Bahwa iman harus bertumbuh, yaitu kita harus baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Supaya hidup kita bisa bertumbuh dan kita bisa bertambah iman kita untuk kita tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan, makasih Pastor Caleb buat sharing kebenaran firman Tuhannya. Memberkati saya sekali dan terima kasih buat sahabat-sahabat TMT yang sudah bergabung malam hari ini. Tadi saya lihat ada sekitar 31 ya, tapi mungkin karena sinyal atau cuaca yang kurang baik, jadi banyak yang leave, tapi saya percaya firman Tuhan itu sungguh nyata dan hidup dalam setiap hidup kita. Amin. Di nama Tuhan, saya akan bacakan pengumuman sepanjang minggu ini. Pengumuman AMC semangat. Saya akan bacakan pengumuman AMC. Tiap pagi ada doa pagi jam 5 sampai jam 6 pagi via Zoom di link Zoom yang sama. Saya tetap mengundang dan berharap supaya sahabat-sahabat AMC untuk bisa bergabung dalam doa pagi ini, karena doa pagi ini sangat memberkati, ya, sangat memberkati kita sekali ketika kita belajar untuk memprioritaskan Tuhan, kita datang kepada Tuhan sebelum mulai aktivitas kita serahkan sepenuh hidup kita kepada Tuhan, dan saya percaya hari-hari yang akan kita lalui ketika kita belajar untuk berdoa dulu datang kepada Tuhan, maka hari-hari yang akan lalui ada penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam setiap masalah yang akan kita hadapi. Selanjutnya, puji Tuhan, hari Minggu ini adalah ibadah raya kita, ibadah umum GPPS Agape Bandung yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Daniel Wiliardi dengan tema apakah iman itu? Apakah iman itu? Ya, kita akan diperlengkapi, sungguh luar biasa. Tema bulan ini adalah tentang iman. Jadi kita akan diperlengkapi apakah iman itu. 4 Februari 2024 jam 6 pagi, jam 7.45 dan jam 4 sore, online dan onsite. Saya mengundang sahabat-sahabat AMC untuk bisa ikut dalam ibadah raya hari Minggu di GPPS Agape yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Daniel Wiliardi. Selanjutnya, oke, minggu depan kita akan dilayani oleh Brother Baren dengan tema Power of Faith, yaitu kuasa iman ya. Oke, via Zoom di link Zoom yang sama 8 Februari 2024 jam 19.30 seperti malam hari ini. Saya juga tetap mengundang untuk bisa sama-sama ikut dalam ibadah Zoom minggu depan 8 Februari 2024. Selanjutnya untuk mensupport ibadah AMC, saya juga berharap kepada sahabat-sahabat AMC untuk bisa mempersembahkan atau koleksinya melalui rekening berteman AMC, nomor rekening 67651755503, Bank BCA atas nama Bapak Mulyawan Setia Utama. Mungkin itu aja, ada lagi? Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Sekali lagi terima kasih buat teman-teman MT yang sudah melayani dan sudah bergabung malam hari ini. Dan saya serahkan pada Pak Agem Daniel untuk memberikan pencerahan tentang iman, yakin, dan iman. Silakan Pak Agem, harus berkati. Ya, terima kasih Bro Haiki. Terima kasih Bro Kaleb. Luar biasa, malam hari ini kita dilengkapi dengan sesuatu yang menjadi pencerahan bagi kita semua. Ya, dari pagi saya sharing juga tentang iman di doa pagi. Bagi Bapak, saudara para pria-prianya Tuhan yang doa pagi, saya tadi sampaikan ada satu hal yang perlu untuk, ya saya itu bukan untuk lagi, hanya menambahkan saja. Tadi sudah lengkap oleh Bro Kaleb, kita sungguh sangat diberkati. Hanya sesuatu yang saya perlu tambahkan, bagaimana iman itu bekerja. Ya, ketika walaupun kita punya iman sebiji sesawi, berkata kepada gunung untuk pindah ke sana, maka gunung itu pindah. Nah, iman itu harus dikatakan. Jadi kalau hanya di dalam hati, itu baru percaya. Makanya firman Tuhan katakan kalau nanti ini sebagai PR saudara dicatat saja, nanti dalam Roma pasal 10 ayat berapa di sana, ayat 8 kalau nggak salah sampai berapa itu di sana? Ya, sampai 9, 10 kalau nggak salah ya, 8, Roma 10, 8, 9, 10, kalau nggak salah gini bunyinya lah. Firman itu dekat dengan mulutmu, di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman dikatakan. Ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi dengan hati orang percaya, dengan mulut mengaku, artinya berkata. Nah, sekarang jadi pertanyaan bagi saudara dan saya. Kalau dia hanya percaya, tidak mengaku, apakah selamat? Atau sebaliknya, dia baru mengaku dengan mulut, tapi dalam hati nggak percaya, apakah akan selamat? Nah, tadi kita bicara tentang percaya atau yakin dan iman. Jangan-jangan kita baru yakin saja, belum iman, karena iman itu harus ditemukan di dua tempat, di mulut dan di hati. Dengan mulut kita mengaku, dengan hati kita percaya, baku diselamatkan. Abraham ketika diperintahkan Tuhan untuk pergi ke satu tempat, dan kemudian ketika dia punya anak Ishak ya di masa tuanya, kemudian harus dipersembahkan, yang percaya dalam hati bahwa Tuhan itu akan pasti akan berbuat sesuatu ya dengan mempersembahkan korban anaknya ini. Makanya kata-katanya itu iman. Waktu dia dengan bujangnya, ya setelah hampir sampai di Bukit Moria, maka kamu di sini ya, kami akan pergi dan kami akan kembali. Itu kata kami itu artinya berdua. Nggak kami akan berangkat, nanti saya pulang sendiri. Padahal kan tahu bahwa anak itu akan dipersembahkan. Itu kata iman. Ketika anaknya Ishak bertanya, mana dombanya? Kayunya udah ada, apinya ada. Tapi mana anak domba? Tuhan yang akan menyediakan. Itu kata iman. Sebab itu, bagi setiap kita, para pria-prianya Tuhan, kalau kita punya iman, bukan hanya percaya dalam hati, kata-kata kita pun kata-kata iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Jadi iman itu harus menjadi gaya hidup setiap kita. Kata-kata kita, tindakan kita, kelakuan kita, pengalaman kita, itu seharusnya pengalaman iman. Sebab itu, kata-kata ini pun harus kata-kata iman. Bukan kata-kata khawatir, kata-kata takut, kata-kata apalagi saudara, yang
yang membuat tidak semangat, tapi kata-kata iman. Dan kata-kata iman yang percaya dalam hati, maka saya percaya yang dikejar itu adalah kerinduan Tuhan, bukan untuk hal-hal yang duniawi. Oleh sebab itu dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat berapa di sana? Ayat yang ke-13. Di sana dikatakan ketika kita memiliki roh iman, maka aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Ya. Percaya di mana? Di hati. Maka aku berkata-kata di mulut ini. Maka ini penting sekali, saudara. Ya, antara percaya dan iman. Iman itu harus ditemukan di 2 tempat, yaitu di hati, di mulut. Kalau di hati, baru percaya. Kalau di mulut, itu pengakuan. Nah, itu harus dua-duanya. Ya, dengan mulut, itu orang bangsa apa Kaleb dengan Yosua itu lihat tanah Kanaan yang diselidiki, dia ngomong, ya meskipun ya bangsa itu kayak raksasa, tapi aku percaya Tuhan itu pasti akan di pihak kita, akan mengalahkan mereka. Itu kok bicara, dikatakan. Oleh sebab itu setiap pria ya kita hidup oleh iman, kata-kata kita harus ditemukan adalah kata-kata iman. Kata-kata yang iman tadi saya sedikit untuk Bro Hendrawan, bahwa iman itu, orang benar itu bertolak dari iman kepada iman. Jadi ada iman keselamatan, iman untuk mujizat, untuk mendapatkan karunia-karunia daripada Tuhan, entah itu nubuat, entah ada banyak hal, itu pun perlu iman. Ya, talenta, itu perlu iman. Ada banyak. Ya, iman datang kepada iman. Dan iman itu bukan hanya sebatas kita dalam kekekalan nanti masuk surga. Karena saya percaya kalau Hendrawan masih betah di sini, di bumi ini, ya sebab itu hidup dengan iman untuk memiliki karunia, berkat-berkat, kuasa, mujizat daripada Tuhan yang dialami dengan iman. Ya, saya rasa malam hari ini sungguh memberkati, karena iman ini sungguh sesuatu yang sangat penting, ya, sebagai kita orang-orang percaya. Tuhan berkati. Terima kasih Bro Kaleb, Tuhan berkati buat firman Tuhannya. Ya, terima kasih para pria-prianya Tuhan yang luar biasa. Kita boleh dilengkapi terus oleh firman Tuhan. Nanti kita akan tutup dalam doa. Saya mohon nanti Pak Robi, ada? Iya, mohon dengan hormat tutup dalam doa. Makasih Pak Robi, Tuhan berkati. Oke, mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur dan terima kasih malam hari ini Tuhan kami boleh belajar tentang yakin atau iman. Biarlah Tuhan kami boleh diperlengkapi dengan apa yang telah kami dengar, kami pelajari daripada pemahaman tentang yakin dan iman. Dan Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Dedi Kaleb. Tuhan juga yang tambah-tambahkan hikmat yang daripada Tuhan. Tuhan singkapkan kebenaran firman Tuhan sehingga hamba-Mu Bapak Pendeta Dedi Kaleb boleh menjadi saluran berkat kebenaran firman Tuhan. Tuhan urapi di dalam setiap pelayanannya dimanapun hamba-Mu melayani Engkau. Dan Tuhan juga berkati keluarganya, anak-anak menantunya ataupun istrinya juga Tuhan berkati, pakai keluarga ini untuk menjadi saksi Tuhan hingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan berkati juga Ketua AMC Bro Haiki juga beserta jajarannya yang setiayanannya daripada hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan pada malam hari ini. Tuhan urapi, Tuhan juga yang senantiasa memberkati di dalam pekerjaan, di dalam usaha, dalam keluarga, dalam kesehatannya. Tuhan juga berkati hingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan juga berkati setiap pria-prianya Allah yang telah ikut
di dalam ibadah online ini. Tuhan berkati, pakai setiap kami sebagai pria-prianya Allah untuk menjadi alat Tuhan, untuk menjadi saksi Tuhan hingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan juga Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Gembala, Bapak Pendeta Dani Yuliardi. Tuhan juga pakai sebagai alat-Mu, sebagai saksi-Mu. Tuhan juga urapi dalam setiap pelayanannya dimanapun Bapak Pendeta Dani Yuliardi melayani Tuhan, Tuhan urapi, dan Tuhan juga singkapkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan juga yang senantiasa memberkati keluarganya, istri, anak, menantunya juga Tuhan berkati untuk menjadi saksi Tuhan hingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya bahwa Tuhan yang memberikan pertumbuhan rohani pada setiap kami yang hadir pada malam hari ini, dan juga kami juga teringat kepada sidang jemaat Tuhan yang telah Tuhan percayakan kepada hamba-Mu, Bapak Pendeta Daniel Wiliardi sebagai gembala sidang jemaat GPPS Agape. Tuhan juga yang senantiasa memakainya untuk hamba-Mu ini untuk memperlengkapi sidang jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu ini, sehingga jemaat Tuhan yang ada di GPPS Agape ini Tuhan boleh bertumbuh baik secara kualitas maupun secara kuantitas, boleh bertambah-tambah hingga nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan. Dan juga Tuhan, sebentar kami akan berpisah, biarlah damai sejahtera Allah senantiasa menyertai setiap kami, dan serta keselamatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan pertolongan serta penghiburan yang daripada Allah Roh Kudus menyertai setiap kami yang hadir saat malam hari ini, dan biarlah kami boleh beristirahat dengan perlindungan yang daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu memberkati. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Pak Robi.